wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indragiri Riau Dengan fasilitator Ibu Tri Handayani dan pengajar praktek Ibu Anita Nenggolan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Tuti Rospiati berperan sebagai supervisor dan rekan saya Desla Hira berperan sebagai coach dan saya Nurul Hikmah sebagai coach. selamat sore Bu Des. Selamat sore Bu. Ya, saya senang sekali bertemu dengan Bu Des hari ini. Sama Bu, saya juga senang bisa berjumpa sama Ibu. Baiklah, di sini kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching. Ya, nanti Bu Des akan melakukan praktek coaching ya. Nanti izin ya Bu, saya hadir bersama karena saya akan mengobservasi praktek coaching yang Ibu lakukan. Baik. Nah, untuk coaching ini nanti rubriknya kita menggunakan model cerita, yaitu 3 indikatornya: mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Kemudian kompetensi inti coaching di sini yang kita kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, baik Bu, Ibu Des ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Pastinya Bu ya, kompetensi inti yaitu yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif, dan saya ingin bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya. Baik Ibu. Nah, dari di antara ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang ingin difokuskan untuk diobservasi kali ini? Yang ingin saya fokuskan itu adalah mendengarkan secara aktif, sehingga nanti saya bisa menemukan kata kunci dan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu. Oh, baik Ibu, akan saya catat. Nah, sekarang sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini ya? Saat ini Bu, biasanya saya bisa kehilangan fokus sesaat ketika mendengarkan coach itu bercerita. Begitu ya Bu ya. Baik, nah apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan kali ini Bu? Nah, harapannya ketika melakukan coaching nanti, saya berharap coach saya bisa mendapatkan solusi sendiri dari permasalahannya dan mengetahuinya nanti bagaimana penyelesaian pada permasalahannya tersebut. Oke, baik Ibu, terima kasih. Selamat melakukan coaching ya. Baik Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Des. Apa kabarnya nih Bu Nurul pada hari ini? Seperti yang Ibu lihat sendiri, sepertinya Ibu Nurul kurang bersemangat ya. Begitu Bu Nurul? Jadi juga Bu Des, saya kurang baik. Bagaimana kabar Ibu Des? Alhamdulillah, kabar saya sehat hari ini Bu Nurul. Oh iya Bu Des, apakah Ibu Des ada waktu luang sore ini? Saya ingin ngobrol sama Ibu Des. Oh, tentunya saya punya waktu luang hari ini. Nah, kira-kira ada permasalahan apa sih Bu Nurul? Begini Bu Des, saya ingin membicarakan beberapa hari ini. Saya kepikiran dengan anak peserta didik saya, karena hampir 80% anak saya itu nilainya di bawah KKM. Karena dalam pembelajaran mereka itu kurang termotivasi atau kurang aktif dalam pembelajaran. Oh, jadi permasalahannya ada pada siswa itu ya. Nah, kira-kira dari obrolan kita nanti, Ibu Nurul ingin mendapatkan apa? Depannya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya yang terhadap saat sekarang ini. Oke, berarti Ibu Nurul berharap supaya dapat ide-ide baru lagi ya agar bisa mengatasi masalah. Oke, nah Ibu Nurul mau ceritanya dari mana nih? Dari pembelajaran ya? Iya. Anak saya itu kurang termotivasi dalam pembelajaran karena selama ini kami menggunakan media pembelajarannya media gambar, media visual, dan juga kamu menggunakan CV namanya tentang sekarang. Jadi untuk pembelajaran kami hanya menggunakan 2 media. Kita adalah pembelajaran nanti
banyak bosan gitu karena pembelajaran hanya menggunakan media itu saja. Oh, berarti adanya penurunan motivasi dengan media yang ibu sajikan ya. Nah, menurut ibu kira-kira anak-anak sekarang ini media yang seperti apa yang bisa membangkitkan kembali motivasi? Kalau memanfaatkan media IT ya, saya sekarang ini kan di sekolah saya rata-rata anak itu sudah mempunyai gadget. Jadi nanti yang saya sediakan juga saya akan menggunakan gadget dalam pembelajaran karena dalam pembelajaran dengan gadget karena ada banyak sekali game-game aplikasi ya yang ada di gadget itu saya manfaatkan itu. Saya itu karena anak saya ini kinestetik ya, saya juga menggunakan speaking dan pembelajaran lalu saya juga menggunakan proyektor untuk menunjukkan materi dengan video dan Berarti ibu sudah mulai melihat pada zamannya anak ya bu ya, sudah memanfaatkan IT. Nah, kira-kira kan tadi ibu sudah bilang mau membuat sebuah game-game. Nah, kira-kira dari yang ibu rencanakan ini tadi, langkah awal yang akan ibu lakukan untuk bisa membangkitkan motivasi anak itu seperti apa? yang pertama awalnya saya berkonsultasi ya dengan sekolah tentang rencana saya ini. Terus yang kedua saya akan berkolaborasi dengan guru yang ahli di bidang IT. Jadi ibu melibatkan teman ya, ibunya minta izin ya bu ya, anak-anak bawa gadget. Nah ini ibu sudah merencanakan nih akan menggunakan media IT. Kira-kira kapan nih mau dimulai? Insya Allah besok bu saya sudah menggunakan media IT dan pembelajaran. Nanti lebih cepat lebih baik ya bu ya, biar anak-anak itu gimana bisa kembali lagi motivasinya untuk belajar. Nah dari kegiatan ibu ini tadi kira-kira ada yang bisa membantu nggak untuk rencana ibu Nurul? Tentunya tim guru yang mengajarkan agama ya bisa membantu saya dalam pembelajaran. Berarti kita libatkan juga ya, biar bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya. Nah dari yang Ibu Nurul tadi kan sudah ingin merencanakan memanfaatkan IT ya, biar media pembelajaran tidak hanya dua, ada media gambar dan media apa tadi Bu? CD itu, tapi ditambah dengan IT. Nah kira-kira komitmen apa yang Ibu akan lakukan untuk agar perencanaan ini berjalan dengan ya, saya akan menggunakan media itu menggunakan media IT terus saya juga melakukan kolaborasi dengan rekan guru jawab yang ahli bidang IT. bagus sekali ya Bu ya. Berarti Ibu sudah memang melihat pada zamannya anak itu lebih tertarik dengan IT, dengan media-media yang apalagi dia untuk setiap hari pegang gadget di rumah kan. Dan kita tuntun bagaimana dia bisa memanfaatkan gadget tersebut untuk pembelajaran. Nah, dari coaching kita nih hari ini, kira-kira Bu Nurul sudah menemukan nggak ide-idenya untuk dari permasalahan itu? Alhamdulillah saya sudah menemukan solusi yaitu dengan aplikasi pendidikan untuk anak diedukasi dari pembelajaran. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Nurul? Alhamdulillah saya lega Bu Des karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan. Baik, semoga terbantu ya Bu. Mudah-mudahan nanti dengan adanya pembaharuan dari Ibu, anak-anak kembali aktif, kembali nilai yang diharapkan juga tidak lagi di bawah KKN. Saya tunggu ya Bu kabar baiknya, perkembangan anak-anak nanti apakah ada perkembangan atau tidak. Terima kasih Bu Des waktunya. Ya sama-sama Bu Nurul. Assalamualaikum. Salam. Selamat sore Bu Des. Sore Bu. Jadi tadi saya sudah melihat praktik coaching yang Ibu Des lakukan. Jadi kalau menurut pengamatan saya itu sudah sangat bagus sekali ya Bu Des ya. Saya lihat kompetensi inti praktik coachingnya, Bu Des sudah berusaha mendengarkan secara aktif kehadiran penuh dan juga
Des juga saya lihat sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya ingin bertanya nih Bu Des mengenai praktik coaching tadi. Bagaimana Bu Des menilai sendiri performa pada saat melakukan coaching yang sesuai dengan kompetensi coaching yang kita bicarakan tadi? Nah, menurut saya tadi Bu, setelah melakukan coaching tadi, saya itu merasa sudah terjalinnya kemitraan bersama coach saya, dan saya juga dalam melakukan coaching tadi sudah berusaha untuk mendengarkan secara aktif sehingga nanti saya bisa menemukan kata kunci dari coach saya. Kemudian apa yang membuat Bu Des menilai demikian? Karena tadi kami sepertinya percakapannya hangat, humble, nah sehingga tadi juga saya perasaan saya ya Bu ya, tadi saya sudah menemukan kata kunci yang diinginkan coach, sehingga saya rasa pertanyaan saya sudah mulai berbobot dan Jadi mengalir saja Iya. ya dialognya saya juga melihat nih. Nah sekarang izinnya Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? boleh Bu, sangat terima kasih sekali saya Bu. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching itu sudah sangat sesuai, bahkan sangat sesuai dengan target yang kita bicarakan pada saat observasi. Nah, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi pada saat Ibu Des mendengarkan ya, terkadang saya lihat kadang Ibu Des agak-agak kehilangan fokus gitu kan. Tetapi Ibu Des sebenarnya berusaha menutupi itu semua dengan mengulang pertanyaan gitu tadi Bu Des ya. Nah jadi saya juga mengamati karena mungkin tadi Bu Des juga sudah mengatakan di awal ya kita kadang bisa kehilangan fokus ya. Mungkin itulah yang menyebabkan hal ini ya Bu ya. Oke, bagaimana pendapat Bu Des mengenai yang Ibu Des ada beberapa kali kehilangan fokus tadi pada saat bagian identifikasi? Oh iya, saya ini kan kita Bu, masih tahap belajar coaching gitu Bu ya. Jadi ketika coach saya bercerita, nah saya itu sambil mengingat-ingat kembali kan Bu ya, seperti itu. Jadi sehingga mungkin nantinya bakalan terbiasa dengan coaching, mungkin nanti kehadiran saya akan penuh, karena ini saya kenapa tidak fokus, karena sambil mengingat-ingat seperti itu. Apa nanti saya berusaha mengingat kata kuncinya itu Bu, mungkin kelihatan tidak fokus saya jadinya. Oke, jadi kalau menurut saya ini Bu ya, jadi kalau misalnya kita udah kehadiran penuh, kita bisa fokus, jadi untuk mengidentifikasi permasalahannya itu jadi lebih spesifik gitu Bu. Kalau tadi saya lihat agak sedikit kurang spesifik, tapi pada bagian Ibu pada bagian memberdayakan coachingnya itu sudah bagus. Ibu menanyakan langkah awal, Ibu sudah menuntun coach saya lihat tadi. Cuma yang perlu dikembangkan mungkin Ibu Des berlatih bagaimana selalu bisa fokus kayaknya ya Bu ya. Baik. Oke, bagaimana nih sekarang dari diskusi kita ini sudah terbayang oleh Bu Des langkah konkret untuk meningkatkan fokus tadi performa pada saat praktik coaching itu? Mana langkah Ibu nanti nih? Yang pastinya Bu harus banyak latihan melakukan coaching ini kan Bu, biar saya terbiasa untuk melatih fokus saya tadi, sehingga dengan mengalir saja nanti saya bisa menemukan kata kunci, tidak lagi yang mata kemana-mana ataupun masih memikirkan apa lagi nih yang akan saya katakan seperti itu. Sehingga kalau kita latihan terus menerus kan Bu, otomatis kita terbiasa lah gitu Bu mendengarkan, dan sehingga nanti dengan mengalir saja dia keluar kata kunci dan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu berarti akan banyak-banyak berlatih praktik coaching ya. Bisa misalnya di mana saja nih Bu? Ya bisa sama rekan sejawat di sekolah ya kan Bu, atau nanti kan sama rekan TGP ya yang sama-sama angkatan sendiri. Baiklah, mungkin itu juga yang mereka bisa membantu Ibu ya untuk berlatih coaching ini ya Bu ya. Baiklah. Nah ini kita sudah mulai dialog tadi ya. Saya sudah melihat langkah-langkah baik Ibu ini. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi kita ya Bu ya. Terakhir nih saya ingin bertanya, apa yang telah Bu Des dapatkan dari sesi kita kali ini?
Dari sesi saya sama Ibu atau dari coaching? Dari semua proses yang kita lewati. Yang pastinya dari coaching tadi saya kembali menemukan di mana titik lemah saya. Dibantu dari Ibu tadi sudah menemukan ternyata saya kurang di sini. Nah, insya Allah dari masukan-masukan Ibu nanti akan saya berusaha untuk menutupinya atau memperbaikinya dengan latihan penuh. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya. Iya, sama Ibu. Sudah menjawab semua pertanyaan saya. Jadi semangat untuk terus belajar ya Bu ya, agar kita sebagai pendidik memberikan tadi coaching Ibu memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid. Ya, baik, selamat menunaikan tugasnya. Iya, baik. Selamat sore. Sore, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami. Salam bahagia. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.